Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jamaah salat subuh Masjid Nur Iman yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan subuh kali ini, di subuh pada Sabtu pekan pertama di bulan Desember 2023 ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita masih dapat melaksanakan dengan sempurna ubudiyah, yakni pengabdian, penyembahan kita kepada Allah, dan kita telah selesai melaksanakan ibadah salat subuh, satu ibadah yang sangat besar di sisi Allah, yang kata Allah, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Semoga Allah menerima ibadah salat subuh kita dan semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua juga mendapatkan syafaat nanti dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya ayahanda? Sehat ayahanda? Masih enak makan? Makannya enak tak? Enak makan atau makan enak? Kalau makan enak tapi lagi tidak enak makan, kayak udah enak makan, Ustaz, makan enak juga. Itu tergantung selera itu. Ibunda sehat, ibunda? Alhamdulillah. Masih merah ke laki? Oh tidak, alhamdulillah. Soalnya ikut bulan muda, biasanya kalau bulan muda ibu-ibu enggak ini sama suaminya, apalagi ibu-ibu jamaah Masjid Nur Iman. Jamaah rahimahullah, itu hanya intermezzo saja ya. Judul kita pada subuh kali ini adalah kita akan membahas satu ibadah yang menjadi pokok di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslim, yakni ibadah salat. Jika kita perhatikan bagaimana sikap yakni kaum muslimin terhadap ibadah satu ini, maka mereka terbagi menjadi tiga kelompok ya. Masya Allah, panjang itu terang banget. Ada lagi warna putih. Sudah masuk. Sampai mana tadi? Jadi kaum muslimin tentang ibadah sholat ini ayahanda ya, ini terbagi menjadi beberapa
kelompok. Yang pertama, yakni kelompok kaum muslimin yang kita tengok tidak pernah sholat. Kekira ada tak? Hah? Kita tahu dia Islam. Mungkin kalau ada pemeriksaan KTP pasti tertera di situ agamanya Islam. Mungkin namanya Muhammad, ya kan? Muhammad Sholah lagi. Tapi kita tidak pernah nengok dia sekalipun sholat. Tidak ada pernah. Ya kan tidak pernah. Apalagi ke masjid tidak pernah gitu. Bahkan tersebar si anu itu tidak pernah sholat. Itu sulit. Bahkan di keluarga dekat kita sendiri, kita menyaksikan kaum muslimin yang sehari-hari tarkus sholat. Yang kedua, kaum muslimin yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Betul tak? Ya, itu tadi itu. Kalau lagi bulan muda, masjid diaktif. Tapi kalau lagi bulan tua, ya, jadi sholat itu hanya lagi senang. Ada yang sebaliknya, sholat kalau lagi susah. Dengar-dengar di kantor ada nak digeser kedudukan, dia sholat. Datang dia ngaduk ke Allah, ya kan? Kira-kira kalau ada orang yang datang ke kita pas lagi butuh aja, macam mana ayahanda? Ayahanda, ada orang datang ke ayahanda pas lagi tak butuh, tak datang. Pas butuhnya datang. Barangkali kita semua sepakat kita akan ini dengan dia, rewel dengan dia. Kau lagi butuh aja datang. Ini banyak kaum muslimin. Lalu yang golongan yang ketiga, kaum muslimin yang sudah sholat. Tapi yang sudah sholat ini juga beragam. Nanti kita akan bahas ya. Kenapa? Karena mereka yang sudah sholat ini sepertinya masih butuh penawar, ya. Masih butuh obat yang vitamin, ya, untuk menyehatkan sholatnya itu. Karena sholatnya belum sehat. Jadi dia perlu dikasih tausiah sholatnya itu, perlu dikasih pengajaran yang menyadarkan jiwa dan batinnya itu. Dan ini memang sulit, ya, agar kita benar-benar memperoleh orang-orang yang sholatnya itu sehat, segar, yang dengan sholat itu dia bisa memperbaiki dirinya itu, jiwanya itu jadi baik, jiwa yang rusak itu jadi baik, dan berangsur-angsur dia dekat dengan Allah. Sebagaimana yang kita tahu itu, as-salat, innas salat tatanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Apa makna keji? Keji itu merugikan diri sendiri, dunia akhirat. Munkar merugikan orang lain. Orang yang sholat itu mampu dia mencegah dirinya itu dari merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Jadi memang para ustadz harus selalu mengulang-ulang tentang sholat ini. Tidak boleh bosan bahas sholat. Bosan membahas sholat dari kecil. Enggak, sholat. Sebagaimana kita tidak pernah bosan sholat tiap hari.
Baru subuh kemarin itu sholat, nanti subuh lagi sholat. Kita ini nunggu sholat pula, ya kan? Kita nunggu sholat itulah kita. Ya ada lain. Oh, bayangkan saja kalau andai kata kewajiban 50 waktu itu benar-benar terjadi saat Nabi SAW disuruh Mi'raj, Isra Mi'raj. Awalnya itu kan 50 waktu. Kita sholat taruhlah kurang lebih 5 menit. 50 waktu kali 5 menit berapa jam? 50 coba hitung-hitung. 50 kali 5 menit berapa jam? Ada yang pada matematika kan? Berapa? Berarti gawe kita sholat tu lah. Ibu-ibu dah bisa lagi masak. Begitu masak, Allahu Akbar, belum selesai. Ayah anda itu baru bergawe. Tapi itulah Allah tu maha baik. Dan Nabi Musa itu tahu Muhammad minta keringanan kepada Allah. Jadi ternyata diskon itu bukan gini aja. Ibunda kau wajah-wajah diskon. Matahari aku diskon kan, cari diskon. Dulu Nabi Musa juga Muhammad minta diskon sama Allah, minta potongan. Dari 50 turun sampai 5 waktu itu aja. Nabi Musa minta lah, kaum aku itu, kaum Bani Israel itu kuat, tapi mereka ini sholat. Dan ternyata betul 5 waktu itu aja. Tadi sudah kita bahas. Ada yang kadang-kadang sholat, ada kadang tidak. Ada yang tidak sholatnya 5 waktu. Coba bayangkan kalau 50 waktu. Ya. Oleh karenanya tadi pertama, mereka yang tidak mengerjakan sholat. Jadi kalau kita lihat sekitar kita itu ayahanda ya, ketika masuk waktu sholat itu, azan berkumandang itu, masih banyak kaum muslimin yang hiril, mudik, tidak keluar. Entah apa yang mereka cari ya. Maghrib, coba lihat, ini negeri muslim ini kan. Ketika maghrib orang berkumandang azan, masih banyak yang santai, yang apa. Mereka sebagiannya itu, kalau nggak boleh dikatakan sebagian besar, menganggap remeh yang namanya sholat itu. Terang-terangan mereka tidak sholat. Ya, jiwa mereka itu sakit, tapi mereka tidak sadar. Mereka tidak peduli lagi yang dengan namanya apa? Sholat itu. Jadi Islam mereka itu hanya terlihat ketika perayaan saja. Lagi hari raya Idul Fitri, lagi Maulid Nabi, lagi Isra Mi'raj, lagi nuzul Quran, hanya terlihat itu saja. Iya nih Ustaz, lagi iya. Buktinya coba kita lihat, ada perayaan di masjid Isra Mi'raj malam itu. Betul ya Anda? Penceramah berkata Nabi Isra Mi'raj itu mendapat perintah sholat 5 waktu yang sebelumnya belum diwajibkan.
Langsung ini ibadah khusus dipanggil. Kalau ibadah yang lain Jibril turun. Kalau sholat lima waktu Muhammad yang naik sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah. Wah, dijelaskan bahwa penceramah. Tapi coba kita lihat begitu waktu subuhnya. Penceramah bilang sholat ke masjid itu wajib bagi laki-laki 27 derajat. Tapi lihat subuhnya, ternyata nggak sebanyak pada saat perayaan Isra. Jadi benar yang dikatakan para ulama seperti Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi Asdiki di bukunya Pedoman Sholat itu, kaum muslimin tidak terlihat dari sholatnya, tapi terlihat dari perayaannya saja. Yang kata Profesor Buya Hamka, ulama besar negeri kita ini, ketua MUI pertama tahun 75 sampai 80. Kalau mau lihat orang beriman, orang Islam itu, lihat waktu sholat hari raya atau sholat Jumat orang Islam. Tapi kalau mau lihat orang beriman, lihatlah sholat subuhnya. Karena sholat subuh ini di zaman dulu itu berat. Termasuk sholat asar juga bagi orang munafik. Kita tidak mengatakan kaum muslimin yang tidak sholat subuh ke masjid orang munafik, tidak. Tapi ini menunjukkan bahwa begitu tidak pedulinya kaum muslimin dengan ibadah sholat ini. Macam-macam kalau ditanya kenapa mereka nggak sholat itu. Sebagiannya karena mereka salah menempatkan ini, salah menempatkan sholat ini. Mereka menganggap yang butuh sholat itu hanya orang yang bodoh. Orang yang tidak sekolah itu sholat, butuh sholat. Kami lah pintar, kami sudah belajar ke Amerika, ke Eropa, tidak perlu. Jadi kalau mereka sudah intelek, sudah banyak ilmu pengetahuannya, mereka nggak butuh sholat. Jadi yang sholat itu hanya Pak Haji aja lah, Pak Penghulu, Pak Kiai, Pak Tani, orang-orang gembel yang mereka anggap tidak berilmu, itu yang butuh sholat itu. Sebagiannya yang mereka nggak mengerti tentang sholat itu ya, sehingga mereka melihat keadaan lahir batinnya itu melihat orang sekitar. Karena mereka melihat orang sekitar itu tidak sholat, jadi mereka nggak sholat. Dia nggak pernah lihat orang tuanya itu sholat. Sebagian orang itu nggak sholat karena emaknya nggak sholat, bapaknya nggak sholat. Bahkan sebagian pengurus masjid kadang mengeluh juga. Sebagian anak-anak tuh bikin ribut di masjid. Ketika ditanya bapak kau mana, emak kau mana, rupanya bapak emaknya tidak ke masjid. Berarti ini anak sholat ke masjid hanya karena dia mengikuti kawannya saja, bukan karena disuruh orang tuanya. Dia nggak pernah lihat emak bapaknya sholat, nggak pernah. Dia ke masjid hanya karena diajak kawannya, maka dia melihat. Kecil, namanya masih kecil kan. Kita aja tidak ingat. Kayak ayahanda tadi cerita, saya udah usia 66 tahun, udah banyak lupa Ananda. Ya gimana lupa? Waktu kecil nggak ada kita ingat usia masih kecil, kecuali sebagian dikitnya. Sebagian mereka nggak sholat itu karena malas ya. Mereka nggak paham ini, apalagi sholat lima waktu itu. Malas yang menerpa dirinya itu. Malas, memang berat.
saat asik kerja. Apalagi sholat subuh ayahanda, betul ya? Yang kuat ngangkat barbel 10 kilo itu, belum tentu dia kuat ngangkat apa? Kelopak mata, ada sekilo dah kelopak mata ya. Kekira ada sekilo ya, lebih kurang ada kilo dah, mungkin 50 kilo, tidak sanggup. Buktinya tadi itu barbel, bahkan yang beratnya mungkin 50 kilo bisa diangkat dengan clean and safe. Berapa kali dia bisa, tapi subuh bisa gak dia ngangkat? Jadi orang yang kuat itu bukan yang kuat ngangkat ini, yang kuat ngangkat kelopak matanya tuh. Tadi muazin azan, as-salatu khairum minan naum. Dibaliknya, naum khairun minas sholat, tidur lebih baik daripada sholat. Dibaliknya, setan kalau di hadis itu dibilang berhasil mengencingi matanya. Apabila kita tidur, kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, setan mengikat 3 tali ke kita itu setiap kita tidur. Apabila kita bangun, buka itu tali pertama. Apabila kita wudhu, buka tali kedua. Apabila kita sholat, buka tali ketiga. Kita jadi orang yang segar, jiwa sehat. Lihat orang-orang tua saya nih, ganteng-ganteng semua. Bangun subuh, kini masih ganteng. Tanyalah ke ibunda kalau tidak saya. Ibunda ganteng kan? Ganteng, nah itu. Kalau dia tak bangun, kata Rasulullah, dia sudah dikencingi. Dan dia bangun siang, jadi jiwa yang malas. Coba lihat orang yang malas. Gak ada orang yang rajin itu, baik orang muslim atau orang kafir, pasti dia bangunnya subuh. Bahkan di dalam ajaran Islam itu kata Nabi, waktu pagi itu waktu yang barokah. Bukuriha. Waktu pagi itu kata Nabi, waktu yang bagus. Memulai segala sesuatu, begawe, belajar. Beda kalau sore. Sore litak, capek. Allah jadikan sore malam itu untuk beristirahat. Kalau orang pemalas bangun jam berapa? Jam 11, jam 12. Ini orang Islam enggak subuh. Apalagi sekarang subuh 4:30 ya. Subuh 4:30 kalau waktu Indonesia Barat. Apalagi waktu Indonesia Tengah, apalagi waktu Indonesia Timur. Lebih lagi jam berapa? Orang Islam itu sehat. Walaupun lihat orang-orang tua saya ini sehat. Kalaupun badannya sakit, jiwanya sehat. Karena ada orang yang badannya sehat tapi jiwanya sakit. Orang yang gak sholat itu walau badannya sehat, itu hakikatnya dia sakit. Atau yang keempat, dia gak sholat itu karena menganggap sholat itu hanya pekerjaan orang yang sudah ubanan, yang sudah keriput kulitnya. Nah, itu yang sholat itu, yang wajib sholat itu. Kalau masih muda tidak perlu sholat, nantilah sudah tua. Atau ada lagi, tunggulah saya habis payaji, kalau sudah payaji baru sholat. Ada juga itu. Di baliknya itu rukun Islam itu. Jadi rukun Islam yang kedua itu haji. Sholat itu rukun Islam yang kelima. Padahal haji itu rukun Islam yang keberapa? Yang kelima. Itu bagi yang yang kata orang ahli hikmah itu, barang siapa
menempuh masa mudanya dalam suatu keadaan, maka dia akan menempuh masa mudanya dalam keadaan itu juga. Berat merubah itu. Kalau orang dari biasa muda itu, apalagi kalau istilah orang dulu itu apa namanya ayanda, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu tua bagai mengukir di atas air. Payah mengukir di atas air. Coba orang kalau tidak biasa sholat. Saya yakin ya yang anda ini dari kecil dibangunkan orang tua. Kalaupun ada 1-2 lah yang dapat hidayah. Makanya kalau usia 40 tahun ke atas itu berat mau berubah. Kalau lagi biasa lalai tidak sholat, apalagi hobi maksiat, berjudi, apalagi minum minuman keras, main betino, payah merubah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Hatinya itu sudah khotam, tamat, ditutup. Allah kasih tutupan matanya, pendengarannya. Itu di awal-awal surah Al-Baqarah. Itu sifat orang kafir sebenarnya. Tapi sebagian orang pakai itu sifat. Karena sudah terbiasa lalai, nggak sholat. Dari apa? Kecil, anak-anak sampai remaja, sampai dia dewasa nggak sholat, sampai berumah tangga nggak sholat. Saya sering ngisi pengajian emak-emak, ibu-ibu majelis taklim. Mereka curhat, Ustaz, bagaimana ya? Kenapa suami saya tidak sholat? Ya Allah, apa saya harus marah? Apa saya siram aja, Ustaz? Jangan, belagu kalau. Udah ibu nggak berdosa. Apa saya boleh menasihati suami saya? Boleh, nasihati dengan cara yang baik. Nasihati lagi di tempat tidur, habis selesai makan. Jangan menasihati ketika suami baru balik rumah, lagi litak dinasihati, jangan. Suami nak buang air dimarah, dinasihati, sholat enggak mau. Nanti cari waktu yang pas. Kalau dia tak mau, Ustaz, udah biarin aja. Ibu nggak berdosa. Ibu nggak berdosa, suami nggak sholat. Tapi kalau istri tidak sholat, suami berdosa. Mana dalilnya? Dalilnya banyak. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayo orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini ayat untuk suami, untuk ayah. Tidak berdosa, tidak Ustaz, tidak. Tapi jangan lupa doakan. Doakan Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikan diriku dan keluargaku orang yang mendirikan salat. Ya Allah, kabulkan berdoaku. Doa, bangun salat malam. Waktu sujud itu sedekat-dekat hamba antara azan dan qomat. Jangan ngobrol antara azan qomat. Bolehlah ngobrol sesekali kalau memang pentingnya. Kalau tidak penting, doa sama Allah. Banyak doa, lama-lama mengangkat doa. Antara azan qomat itu salah satu ijabah doa. Kan panjang tuh. Di situ berapa menit antara azan dan qomat? 10 menit. Lama. Kalau doa itu banyaknya tuh, segala isi dunia Allah dapat gitu kalau 10 menit. Ya Allah, ingin mobil CRV, ya Allah pengen rumah di komplek itu, dapat ya Allah. 10 menit. Jika ada yang berdoa, dikitnya berdoa. Doa angkat tangan tidak sungguh-sungguh juga. Ada yang berdoa angkat tangan ditaruh di paha. Doa itu. Doa tidak sungguh-sungguh. Doa itu sungguh-sungguh. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku kabulkan. Doa ibunda. Ya Allah, bukalah hati suamiku agar sholat. Bisa sama-sama sholat denganku, ya Allah, ke masjid. Itu. Banyak itu. Ada lagi yang tidak sholat itu karena ngamal ilmu. Saya yakin nih. Ini yang sholat ini tidak ada pakai ilmu hitam. Kalau orang punya ilmu hitam tidak sholat ya. Karena dokunnya ngecek kau tidak boleh sholat. Ilmu kebal, ilmu pelet.
Ini orang-orang bertauhid ini, nggak ada pakai jimat-jimat. Masih ada yang pakai jimat? Kalau ada yang pakai jimat, jamaah Masjidul Iman kok, saya suruh kawan saya yang tukang ruqyah. Tidak diterima itu sholat. Karena kesyirikan itu menghapus segala amal. Ini yang sholat itu. Perlu kita ancam juga, perlu. Orang yang tidak sholat pasti masuk neraka, pasti. Nanti di dalam Al-Quran itu ada dikisahkan penghuni surga mendatangi penghuni neraka. Enaknya penghuni surga itu bisa jalan-jalan ke surga itu. Lalu dia ngobrol, sama cak gitu lah, dah. Tinggal di komplek, datang ke ini, apa cerita. Lalu dia nanya, di Quran itu diceritakan, ma salakakum fi saqar. Penghuni surga bertanya ke penghuni neraka, apa sebab kau masuk neraka? Kau ngapo dulu? Ngapo kau masuk neraka? Dijawab oleh penghuni neraka, qalu lam naku minal musallin. Kami waktu di dunia tidak pernah sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Nah ini agak beda ini. Kalau yang pertama tadi terus tidak sholat, yang kedua itu kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Ada yang pertama karena pengaruh kawan. Ah, ya kan? Dapat kawan yang sholat, rajin dia sholat, betul tak? Betul. Jadi kawan itu mempengaruhi. Coba kok ayahanda yang hobi merokok, kan niat mau berhenti merokok, bisa itu sehari 2 hari. Tapi begitu ketemu kayak kawan yang merokok, udah kecil aja, berat memang. Kawan itu mempengaruhi. Kata Nabi SAW, orang itu dilihat agamanya dari kawannya. Makanya siapa yang berkawan dengan pandai besi, tidak bolong bajunya, minimal bau asok aja. Siapa yang berkawan dengan penjual minyak wangi, minimal dapat wangi. Jadi kawan itu pengaruh. Jadi ada sebagian orang itu tidak sholat itu kan kalau dia berkawan ke kawan yang taat, sholat dia. Kalau yang berkawan ke kawan yang lalai, maksiat, tidak sholat dia. Ada yang karena sibuk dinas, ngapa kau tidak sholat? Sibuknya banyak urusan, tidak sholat. Jadi jangan sampai nih namun kita aja tertera pengurus masjid ini, tapi tidak sholat ya. Ada yang alasan celana kotor, macam-macam lah, berkeringat, tidak sholat kan. Padahal celana kotor tuh kotor aja, tidak najis. Boleh tidak sholat ayahanda? Boleh tak? Boleh. Berkeringat badan, boleh tak sholat? Boleh tetap, jangan tinggalkan sholat. Tapi sebagian mereka, ini yang wanita, ibu-ibu, ada yang kadang sholat, kadang tidak. Dia tidak sholat, alasan sibuk ngurus anak. Banyak tak tuh ibunda? Ibunda tidak tidur kan ibunda? Tidak tidur dulu, soalnya tidak tertengok. Ada yang perempuan itu tidak sholat karena sibuk ngurus anak. Ngapa tidak sholat? Ustaz, ikut lagi nyusui anak, payah kena kencing anak. Ya Allah. Makanya ayahanda, kalau istri kita punya anak kecil, bantu ambil anak kita tuh, gantian jago anak tuh 15 menit, setengah jam, 1 jam, suruh istri kita sholat. Sudah ngurusin sini, biar aku yang ngurus. Sebentar aja, suruh istri kita tuh sholat. Alasan tadi itu baju kotor, kena kencing anak. Ada juga wanita istri itu inya tidak sholat karena lakinya yang fasik, lakinya yang nyuruh tidak sholat. Saya jumpai itu, ada kawan istri saya itu bahkan sudah berjilbab, lakinya nyuruh buka aja lah jilbab itu. Ya Allah, disuruh buka oleh laki itu.
Tidak cantik waktu berjilbab, ya Allah. Bayangkan. Jadi banyak wanita itu yang tidak sholat karena pengaruh suami yang fasik itu. Ada yang wanita nggak sholat itu, ngapa nggak sholat bu? Kelala Ustaz, rumah masih ngontrak, cicilan belum lunas. Jadi kapan sholat? Nunggulah rumah punya dewek, cicilan tidak ada lagi. Itu. Jadi beribu alasan yang dilakukan oleh orang-orang ketika mereka tidak sholat itu. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak itu. Kemudian yang ketiga, ibunda ayahanda yang dimuliakan Allah, mereka yang sholat. Kalau kita tengok, coba perhatikanlah masjid jamaah kita, masjid ini. Kita lihat, tergambarlah kepada kita berbagai macam kondisi orang sholat. Kita lihat itu terpampang di rupa-rupa orang sholat di hadapan kita. Kadang membuat mata kita menyipit, membuat kening kita mengkerut. Kadang membuat napas kita sesak nengok orang sholat. Kenapa itu terjadi? Karena sholat ini sudah disia-siakan tadi. Maka kita lihatlah itu, kita saksikanlah kondisi orang yang sholat itu. Sebagiannya mereka sholat semau-maunya saja. Tidak mereka lagi peduli mana rukun sholat, mana yang sunat-sunat sholat itu, mana kesempurnaannya, mana yang makruh. Jadi intinya mereka tidak peduli lagi, pokoknya sholat aja lah. Mana yang wajib, mana sunat, mana makruh, mana apa dah, pokoknya sholat aja. Pokoknya kalau mereka sudah berdiri, sudah tunggak-tunggit, mereka anggap itu sudah sholat. Nah ini benar kata Nabi SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallun. Kata Nabi SAW, akan datang zamannya, yakni orang menyangka dia sholat, suatu masa orang dia menyangka dirinya sholat, padahal sebenarnya dia nggak sholat. Nah lihat, itu coba lihat ayahanda sholat Jumat, sholat, coba lihat, perhatikan kita yang sudah sholat ini, berbagai macam lagi sholat mereka. Nah sebagiannya lagi yang kedua, mereka yang sholat tadi itu hanya karena kebiasaan saja, tradisi saja. Jadi kita lihat sholatnya tua itu sama seperti sholatnya ketika anak-anak, tidak ada perubahan. Seperti dia sholat di samping mak bapak dulu waktu kecil, padahal dia sudah dewasa, bahkan sudah tua. Dia tidak lagi tahu apa yang dikerjakan ini, apa yang dibaca ini. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Ini ada ayatnya yang hafal gitu, surah Al-Maun. Fawailul lil musallin. Kok celaka orang yang salat? Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul. Celaka orang sholat. Ini masuk tuh. Tahukah kamu pendusta agama? Orang yang enggak bantu anak yatim, enggak menyantuni orang fakir miskin, celaka orang yang sholat. Apa lanjutan ayahanda? Allazina hum an sholatihim. Apa maknanya, kandung? Yakni mereka yang lalai dari sholatnya. Dia sudah sholat, tapi lalai. Apa lalainya? Pertama, lalai dari cara sholat itu. Tidak tahu dia apa yang dibaca itu, tidak ledok ruan kalau bahasa Inggris itu. Apa yang dia baca, apa yang
Nggak apa itu tasbih. Jadi mereka sholat itu sama seperti waktu belajar dulu itu. Mereka sholat hanya meniru-niru saja. Bukan mereka belajar nian dengan orang yang ngajar. Cara sholat itu bagaimana? Sebagiannya mereka sholat dengan wudhu yang belum sempurna. Mereka hanya membasuh hidungnya. Takut apa ya ibunda ya sado apa namanya? Apa namanya untuk ukiran mata tuh sado ya. Takut alisnya rusak. Padahal wajah itunya dari siko sampai siko. Dia tidak membasuh wajahnya tapi membasuh hidungnya. Padahal air banyak ya, air banyak. Kecuali kalau di Arab sana, di Afrika air dikit. Ya air banyak. Kenapa? Karena mereka nggak belajar macam mana wudhu yang sempurna itu. Yang kata Nabi, takutlah kamu siksa neraka dari bagian wudhu yang tidak terkena air wudhu walaupun sebesar koin. Jadi mereka sholat dalam keadaan wudhu tidak sempurna. Ada yang sholat mau diikuti orang tapi nggak mau mengikuti orang. Ada yang sholatnya nggak usuk lagi, seperti sholat orang menahan air besar. Makanya dalam kaidah fikih sholat itu, kalau kita sholat lalu datang sesuatu di perut kita, batalkan sholat. Kalau belum sholat, tunda sholat. Selesai hajat dulu di mana? Di kamar mandi. Nggak apa-apa. Nanti selesai orang sholat Ustaz. Nggak apa-apa. Siapa yang dia mau sholat jamaah, tapi karena satu sebab lalu dia tertunda sholat jamaah, dia dihitung seperti sholat jamaah. Ayahanda biasa sholat subuh ke masjid Nur Iman, lalu karena safar, karena sakit, atau karena ketiduran tidak terbangun, ayahanda tetap dihitung 27 derajat seperti sholat ke masjid. Kenapa? Karena ayahanda tidak ke masjid itu karena tidak jamaah itu karena ada sebab. Sama seperti orang tadi, dia mau sholat sakit perutnya, ada sesuatu. Karena kalau dipaksakan sholat, usul dah sholat, tidak usul lagi. Selesaikan hajat, nanti sholat, sambung sholat kalau masih ada. Kalau sudah sholat, sholat sendiri kalau selesai. Gak apa-apa. Inilah pentingnya ilmu. Untuk tidak berjuang nahan. Bagaimana orang sholat mau khusus menahan apa? Sesuatu di perut. Maka sebagiannya lagi mereka sholat itu dalam keadaan dia tidak tahu sholat seperti Nabi itu bagaimana. Yang kata Nabi SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu lihat sebagaimana kamu lihat aku sholat. Maka kita lihat sebagian kaum muslimin ada yang saat takbir mengangkat tangannya sampai lebih kepalanya. Allah. Karena nggak pernah belajar macam mana angkat tangan tuh. Angkat tangan tuh tidak segini, sekali, tidak ada yang segini. Bahkan ada lagi tuh. Ada mutar dulu. Saya pernah nanya itu apa? Katanya mendahulukan yang kanan dulu ya. Kalau macam itu berarti kita mendahulukan yang kanan, takbir juga harus kanan dulu. Allah. Itu akal-akalan. Karena udah ada dalil. Nabi itu sempat angkat tangan. Kalau masuk WC kaki kiri dulu, keluar WC kaki kanan dulu. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, ada dalil. Jadi pas sholat mau taruh di ini itu, kenapa kau berputar itu? Karena supaya kanan dulu ya. Ada yang sholat kakinya rapat nih.
Ada yang lebarnya sampai kawan di sebelah tidak dapat lagi tempat, melewati bahu. Ada yang sholat tuh tinggi nih yang naruhnya, lalu sampai ke leher. Ada yang santainya nggak sampai ke bawah ke parjinya. Ada yang sholat seperti ayam mencatu. Ibunda pernah nengok ayam mencatu tak? Macam mana ayam mencatu ayahanda? Cepatnya, coba kita lihat. Ada kaum muslimin yang sholat cepatnya. Sudah sholat, sudah. Ya Allah. Apa yang dibaca tuh? Ando. Kalau tidak percaya, coba kita ketiklah di YouTube ini. Sholat tarawih tercepat di dunia. Ternyata ada di Indonesia. 23 rakaat 9. Tidak percaya, Anda ketiklah kalau di rumah. Sholat tarawih tercepat di dunia. Apa lagi sholat? Kita ngadu Pak Lurah, ngadu Pak RT, boleh tak cepat-cepat? Ada Pak RT sih kok? Ada Pak RT? Mana Pak RT? Kita ngadu Pak RT aja, ada mukodimah Pak RT. Apa kabar Pak RT? Nah, saya datang situ, ikut nak nikahkan anak saya. Tolong Pak RT datang bantu bikin panitia. Nah itu. Coba kalau Pak RT tolong. Apa kerja Pak RT kau? Ini menghadap Allah. Cepat mencoba. Nah, coba kita. Coba perbaikilah yang Anda yang masih sholatnya cepat-cepat. Nah kemana? Pelan aja sholat. Allah. Sami Allahu liman alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah itu dijawab oleh Allah. Hambaku sudah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Hambaku sudah menyanjungku. Makanya belajar baca Al-Fatihah itu. Apalagi jadi imam. Lihat kita kondisi imam sekarang. Sebagian imam gak paham fikih jamaah itu. Dia gak lihat lagi sebagiannya itu. Jamaah itu kondisi macam mana. Ikut ada orang tua, apalagi ke pinggir jalan kan. Saya tidak mengatakan imam di sini. Nah, ini contoh aja. Mereka, Nabi pernah menegur Mu'az kan. Mu'az sholat isya baca surah Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah. Lalu ada sahabat Nabi yang munfarid sholat sendiri dia. Lalu dituduh Mu'az dia munafik. Lalu dia ngadu ke Nabi, aku dibilang munafik oleh Mu'az ya Rasulullah. Dipanggil oleh Nabi. Dipanggil keduanya. Kau pisah sholat? Iya. Kenapa kau pisah sholat dari Mu'az? Mu'az baca surah Al-Baqarah ya Rasulullah. Aku nak nyiram kebun aku, korma aku, nyiram malam, kan panas kalau siang. Oh gitu ya. Jadi kau sholat apa? Baca Fatihah. Datu aku minta surga berlindung dari neraka. Itu yang kau baca, kata Nabi. Iya, woi kau sama lah dengan aku, kata Nabi. Nabi tidak marah-marahin. Kalau sedikit kau baca sholat, cuma baca Fatihah, tidak, Nabi tidak marah. Karena orang berbuat sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa fattaqullaha mastata'tum. Allah tidak memberikan beban yang kita tidak sanggup. Bertakwa kepada Allah semampu kita. Lalu dipanggil Mu'az oleh Nabi. Mu'az, kalau kau jadi imam, baca Sabih, baca Iqra, baca Wadduha, yakni surat-surat pendek. Ini ada saya pernah jamaah saya ngeluh. Sholat di masjid dekat BIM tu. Sholat maghrib, jamaah banyak. Di pecinya imam itu baca surah Al-Kahfi. Ternyata imamnya anak muda ya. Ini enggak paham fikih ibadah. Ini enggak jujur ya, betul kan ini kan? Ayahanda betul kan? Iya. Tasbih itu boleh panjang, tapi kata sholat sendiri. Kalau tasbih berjamaah ini, ya tasbih baca 3 kali, 5 kali. Itu. Jangan sampai jamaah bangkit pula dari sujud.
pakai kelamin Ustaz. Ini perlunya kita belajar fikih. Jadi imam baca Al-Fatihah yang sempurna. Itu ada yang baca Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya-nya itu tasdid. Double ya-nya tuh, ya-nya tuh. Di Al-Fatihah itu ada 13 tempat yang tasdid. Ini kenapa kalau tidak dibaca tasdid berubah artinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kami menyembah, kepada Allah kami minta pertolongan. Kalau tidak dibaca tasdid artinya jadi berubah, kepada matahari kami menyembah, kepada matahari kami minta pertolongan. Bahaya dah. Muazzin juga baca yang benar. Jangan baca asyhadu an la ilaha illallah. Lam alif pertama itu panjang. Jangan dibaca singkat la ilaha illallah. Itu berubah maknanya jadi benar-benar ada Tuhan selain Allah itu, bayangkan. Saya pernah bertanya dengan kawan saya yang doktor dalam bahasa Arab. Dia jelaskan seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah gitu, bukan asyhadu an la ilaha illallah. La-nya itu panjang. Itu baru satu tuh. Kalau kita baca fikih azan, fikih sholat, berapa banyak kesalahan dari bacaan, dari tata cara, mana yang wajib, mana yang sunnah. Ada yang sholat seperti duduknya anjing. Ayahanda, ibunda, sujud itu nggak boleh nempel ini ke lantai. Ini siku ini diangkat. Nggak boleh nempel. Nabi melarang itu. Janganlah kamu sujud seperti duduknya anjing. Ada yang sholat matanya itu seperti pencuri, seperti serigala mengintai kelinci. Kadang ke situ matanya, kadang ke situ, kadang ke atas, kadang ke bawah. Di mana ada gerakan, yang kata Nabi orang ini kalau dia khusyuk pasti matanya khusyuk. Makanya sholat itu perlu dibantu ibunda. Bagaimana ibunda mau khusyuk sholatnya? Kalau TV hidup sinetron Korea, tentu tidak khusyuk sholatnya. Macam mana ayahanda nak sholat kalau radio hidup lagu disco? Kenapa kata Allah sesungguhnya bacaan waktu malam itu lebih berkesan? Karena malam itu suasana tenang. Ini semua adalah problem-problem dalam sholat. Oleh karena tidak ada kata lain, semua kita harus berubah. Yang tidak sholat tadi harus sholat. Yang kadang-kadang sholat, kadang tidak, harus sholat terus. Yang sudah sholat, sempurnakan sholatnya. Maka kita belajar. Bahkan sebagian orang dia sholat, bahkan ada yang mandi dulu. Dia siapkan baju untuk sholat itu khusus, pakai pakai sorban, dia mengatakan saya aja kalau ke kondangan, ke pesta aja saya ngadap orang aja saya, apalagi ini menghadap Allah. Dia sediakan baju untuk sholat itu. Begitu juga pengurus masjid memperhatikan kebersihan masjid. Nabi menganjurkan kita memberi wangian ke masjid dan seterusnya dari perkara yang membantu kehusukan kita tentang sholat. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita, keluarga kita, negeri kita ini, kalau kita memperhatikan sholat ini. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, insyaallah ta'ala. Ada yang ingin bertanya tentang sholat ini? Kalau nggak ada, cukup ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada orang-orang yang memperhatikan sholat ini. Ayahanda, ibunda, dan kita semua yang sudah sholat ini makin kita sholat itu. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dan keluarga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga ibadah sholat ini. Amin ya rabbal alamin.